Setelah kita menyaksikan 3 episode yang seru dari perjalanan Aang yang sangat mendebarkan, kini kita sudah memasuki episode keempat. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke inti cerita, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Oh ya, karena saat ini bulan Ramadan, kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Dan untuk menemani sahur juga ngabuburit kalian, inilah ceritanya. Episode ini dimulai di mana kini Aang tengah berada di sel milik kerajaan bumi. Ternyata tidak hanya Aang yang ada di sana, tetapi juga ada Iroh, paman dari Zuko yang ikut tertangkap dan dipenjara seperti Aang. It's all his fault. He started the fight and left you behind him. But in my experience, the Earthbenders aren't exactly kind to their fallen. Di sisi lain, Sokka tengah berdebat dengan Sai tentang dirinya yang bertransaksi dengan negara api. Dengan berat hati, akhirnya Sai mengakui bahwa dirinya bertransaksi dengan negara api demi keselamatan keluarga dan juga seluruh rakyat Omasu. Namun sayangnya Theo tidak menghargai dengan sikap ayahnya. Bahkan Sokka pun sependapat dengan Theo, apalagi setelah Sai mengatakan kalau ayah Sokka pun melakukan hal yang sama demi keluarga juga rakyatnya. Tiba-tiba Katara datang dan memberitahu di mana Aang berada. Katara mengatakan bahwa Aang sedang di penjara. Aang's in prison. Aang! Oh, hey, Boomy. I'm supposed to be a valuable. You sure? Kembali ke Aang, dia sedikit mengingat masa lalunya dengan seorang teman kecilnya bernama Bumi. Hingga Iroh pun menyadarkannya. Setelah itu mereka saling mengobrol tentang niat Zuko dan alasan Pangeran Api mengejar Avatar. That's what a century of war will do. A war started by the Fire Nation. My brother, the Fire Lord, sees things through only one lens. Tak lama dari itu, Aang pun melihat Iroh sedang dibawa oleh para penjaga menuju ke tempat di mana tahanan disuruh bekerja. Di sisi lain, Sokka dan Sai tengah membaca buku-buku untuk menemukan cara yang bagus untuk dapat memasuki terowongan tanpa diketahui oleh penjaga. Sementara itu, Aang kini dibawa untuk menghadap Raja Bumi. Ketika sampai di sana, dia melihat Raja Bumi dengan tegang dan takut sesuatu buruk menimpanya. Namun, justru Aang bertemu dengan teman lamanya yang saat di penjara ia bayangkan, yaitu Bumi, yang ternyata adalah raja dari kerajaan Omasu. Master of all four elements, the savior of the world, the Avatar. Boomy? Hello, Aang. Boomy! Bumi dengan senang hati menjamu dan menyambut Aang di kerajaannya. Malam pun sudah tiba. Katara tengah melihat-lihat barang di sebuah gerobak. Dia menemukan sebuah kantung kulit yang berisi air dan langsung mengambilnya. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi tiba-tiba Jet datang. Kedatangan Jet membuat Katara terkejut. Jet mengatakan bahwa yang dia lakukan sebelumnya adalah benar. Lalu Jet memaksa Katara untuk sependapat dengannya. Namun Katara tidak terima, karena jika Jet ingin menyelamatkan warga Omasu dengan kebencian itu tidak akan berhasil. Mereka pun sedikit bertarung. Dan dengan kemampuan barunya, Katara dengan mudah mengalahkan Jet. Dan akhirnya Katara pun meninggalkan Jet. The power you have, that's because of me. That wasn't you. Sementara itu Zuko berhasil masuk ke penjara kerajaan bumi. Singkat cerita, kepala penjara menceritakan tentang keberadaan Aang dan juga Iroh kepada Zuko. Other one? Yeah, the bald kid. The king wanted to see him. Di sisi lain, Aang juga sudah berada di jamuan makan malam yang disediakan oleh Raja Bumi. Banyak tamu yang duduk bersama dengannya dan juga Raja Bumi. Selama jamuan itu, Aang dan Bumi saling bertukar cerita yang sangat sensitif tentang perang yang tidak berhenti selama 100 tahun yang lalu. Lalu dalam percakapan, menurut Aang, Bumi sepertinya sudah kehilangan harapan dalam peperangan melawan negara api. Semua ucapan Aang itu membuat Bumi sedikit tersinggung.
Dan akhirnya Bumi secara tidak langsung menganggap ucapan itu sebagai tantangan untuk bertarung tanpa persetujuan Aang. Bumi akhirnya menganggap bahwa Aang bersedia untuk melawannya. Challenge accepted. Sementara itu Katara dan juga Sokka sudah sampai di terowongan yang dimaksud. Saat mereka memasuki terowongan itu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang tengah bermain musik. Well, good. Grab that, would you? Remember that I pray. Dan karena itulah Sokka berpikir bahwa terowongan rahasia ini sepertinya terlihat sangat aman untuk dimasuki. Namun sayangnya semua pikiran positif itu ditangkis oleh para pemain musik. Mereka mengatakan jika tempat di mana mereka sedang berpijak ini bukanlah terowongan yang dimaksud oleh Katara dan juga Sokka, yang mana mereka menunjukkan kepada Sokka dan juga Katara terowongan yang sesungguhnya. Para pemain musik itu juga menceritakan kisah di balik terowongan rahasia itu dan kisah di balik berdirinya kota Omasu kepada Sokka dan juga Katara. Becoming the first earthbenders. But one day, Oma didn't come. Shu wielded her earth-bending power to bring the villages to their knees. She could have destroyed them all. Both villages helped her build a new city where they would... Setelah diberitahu oleh para pemusik bahwa terowongan itu berbahaya, Sokka dan Katara memasuki terowongan rahasia itu tanpa peduli bisa kembali ataupun tidak. Di luar Omasu, Iroh tengah dibawa oleh para penjaga menuju ke lubang kerja Rodi. Di tengah perjalanan, sang penjaga memberhentikan kereta kuda dan memulai untuk menginterogasi Iroh. Di situ Iroh sempat meninggalkan jejak berupa kepingan bergambar teratai. Sementara itu, Aang kini diajak berjalan di lorong oleh kerajaan Bumi. Sesuatu terjadi dan membuat Aang terjebak di dalam kristal hijau. Namun beruntungnya Aang berhasil membebaskan dirinya. Lalu Aang bertanya alasan kenapa Bumi melakukan hal itu. Bumi hanya menjelaskan secara singkat bahwa menjadi avatar tidaklah mudah dan tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai itu. Katara dan juga Sokka masih terus menelusuri terowongan ini sambil terus membaca petanya. Kemudian mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi oleh cahaya. Di sana mereka sempat berdebat kecil dan akhirnya semua perdebatan ini berakhir ketika Sokka dan Katara memutuskan untuk mengingat waktu-waktu berharga mereka. We'll get some soon. Di sisi lain, Iroh dan para penjaga tengah beristirahat sejenak. Lalu seorang penjaga sempat memukul Iroh saat tengah berbicara secara intens kepada Iroh tentang masa lalunya, di mana saat Iroh bersama pasukan negara api mengepung kota Ba Sing Se. Pada saat itu, Iroh bersama pasukannya yang membakar habis dinding Ba Sing Se, yang membuat adik dari si penjaga itu harus kehilangan hak hidupnya. Bahkan banyak orang juga yang kehilangan nyawanya di situ. Penjaga itu sangat kesal, bahkan hampir membuat Iroh tertimpa dengan jurus pengendali tanah miliknya. Hal ini membuat Iroh teringat akan masa-masa kelamnya. Setelah perang di Ba Sing Se yang merenggut nyawa orang yang paling dia cintai, yaitu anaknya yang bernama Lu Ten. Saat itu Iroh benar-benar sangat terpukul, bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Katara dan juga Sokka tengah melanjutkan perjalanan mereka untuk keluar dari terowongan itu. Lalu tak lama berselang mereka mencurigai bahwa terowongan itu berubah-ubah bentuk. Di sisi lain, Aang kini sudah memasuki tantangan sesungguhnya yang diberikan oleh Bumi, yaitu bertarung melawan Raja Bumi. Hal itu dilakukan oleh Bumi untuk menyadarkan Aang bahwa tugas sebagai avatar bukanlah hanya untuk bermain-main saja, tetapi mengemban beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menghentikan perang dunia. Kembali ke Sokka dan Katara, mereka masih panik karena struktur terowongan terus berubah-ubah.
Singkat cerita, mereka mendengar sesuatu di balik batu besar itu. Ternyata itu adalah tikus tanah raksasa yang tengah mengubah-ubah struktur terowongan tersebut. Saat Katara dan juga Sokka saling berpegangan tangan, tikus tanah itu berhenti menyerang mereka. Kemudian Katara mengerti tentang kisah cerita Omasu yang berhubungan dengan tikus tanah. Hingga akhirnya tikus tanah itu menjadi jinak. Mereka meminta tikus tanah itu untuk membantu menemukan jalan menuju istana. Dan tikus tanah itu pun membantu Sokka dan juga Katara dengan senang hati. Di sisi lain, Bumi sudah mengeluarkan jurus-jurusnya untuk melawan Aang. Aang sama sekali tidak ingin melawan Bumi. But I do. Some of us have to fight even when we don't want to. Please, Boomy, you don't have to do this. That's what it means to be in a war. You'd have known about that if you'd been around. You were the Avatar. Even your friends. It's time for the games to end. Pertarungan ini benar-benar membuat Aang bingung untuk memilih. Karena saat ini kedua buah batu besar berada di setiap kepala mereka. Bumi menyuruh Aang untuk memilih siapa yang harus diselamatkan. Hal ini dilakukan Bumi untuk mengajari Aang bahwa sebagai manusia, kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, bahkan kepada teman-teman kita sendiri. Beruntungnya, Katara dan juga Sokka datang tepat pada waktunya. Untuk menolong Aang dan juga Raja Bumi. Kemudian pertarungan ini akhirnya selesai, di mana Aang meminta maaf kepada Bumi dan memberikan sebuah peluit tanda janji mereka 100 tahun yang lalu. That's the only. Remember this? I use it. You're right. Lalu singkat cerita, mereka semua kini berada di atas istana Raja Bumi dan sedang memandangi kota Omasu. Di sana Raja Bumi menerima laporan akan serangan dari negara api. Dia juga menceritakan dari mana dia tahu informasi itu. Ternyata Bumi tahu dari Sai. Sai memberitahu untuk menangkap semua mata-mata negara api di kota dan untuk mempersiapkan diri dari serangan negara api. Hal ini membuat Aang dan kawan-kawan senang dan ingin membantu. Namun sayangnya Bumi menolaknya karena dia merasa seluruh kota bisa menanganinya. Sementara itu, Aang harus segera pergi ke suku air utara. No time. Di sisi lain, Zuko dan juga Iroh berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan selamat. Hal ini membuat Zuko teringat tentang pertama kalinya dia memulai untuk memburu Avatar. Saat itu sang paman rela ikut bersamanya dan selalu berada di sisinya sebagai seorang teman. Semua nostalgia itu sungguh membuat Zuko tersentuh. Bahkan saat Zuko melihat bison terbang milik Aang sedang berada di atasnya, dia sama sekali tidak membuat Zuko berpaling dari keselamatan pamannya. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.